katanya. Jadi Pak Yanuar dulu. Silakan Pak Yanuar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, saya diminta menanggapi. Pertama begini, kalau terkait dengan tadi Mas Awalil mengatakan subjeknya petani sejahtera. Jadi kalau kita bicara pertanian, objeknya itu tanah dan air. Jadi kalau kita bicara tentang pembangunan berkelanjutan, maka sebetulnya menurut saya bahwa paradigma pun cara berpikir politik ekonomi negaranya harus ke tanah dan air. Begini, tadi dikatakan kontrak farming. Kontrak farming membeli hasil panen. Sekarang pun sebetulnya berlaku yang namanya harga acuan dari Bulog. Misalnya sekarang berapa, kalau harganya segitu diambil oleh Bulog. Kalau misalnya harganya lebih tinggi, pasar bebas. Kalau harganya lebih rendah, pakai harganya Bulog. Nah, bagi petani, harga Bulog itu marginnya tipis. Jadi, hitung-hitungannya, saya nggak tahu Susternas terakhir ya, tapi kalau Susternas yang tahun 2015, kalau saya nggak salah, per satu musim tanam, per satu petak, itu biaya yang dikeluarkan 12 juta oleh petani itu. Untuk biaya padi nih, kita bicara dulu tentang padi. 12 juta, dia kalau mendapatkan harganya Bulog itu 16 juta, 4 juta aja margin. Makanya nggak heran tadi kalau dikatakan bahwa petaninya itu menjadi tidak sejahtera juga, kemiskinan ada di pertanian. Orang tidak minat untuk menjadi pertanian. Jadi catatan saya, kontrak farming ini bagus-bagus saja, tapi sebetulnya yang harus dirubah itu kalau dari sisi petani bukan tidak adanya off-taker, tapi sebetulnya margin dari harga off-taker yang rendah buat petani. Jadi kalau fokusnya kepada kesejahteraan, ya memang divisi misinya belum tegas. Berarti kan kalau mengataskan namakan kontrak farming, berarti mungkin tim Amin ataupun nanti ketika Anies dan Muhaimin memimpin, dia harus lebih detail, dia sebetulnya ingin memberikan kepastian margin berapa untuk petani. Itu satu soal. Soal lain adalah ketika harga berasnya tinggi. Ketika harga berasnya tinggi, petani tidak tertarik untuk memberikan gabahnya ke Bulog. Ini yang terjadi kemarin. Sehingga akhirnya Bulog tidak mendapatkan gabah. Karena petaninya menjual ke para rice milling ataupun penggilingan industri berasnya. Jadi kalau sekarang kita kan senangnya nih hilirisasi kan sebetulnya kalau kita ngomong gabah maka industrinya industri beras, bahan bakunya gabah. Nah, gabah ini diberikan kepada yang beras-beras premium kalau harganya itu lagi tinggi. Makanya kemarin Bulog tidak mendapatkan beras, sementara dia juga harus menjalankan operasi raskin untuk segala macam, sementara petaninya memberikan ke swasta-swasta yang premium. Ini ada isu baru juga tentang ketahanan pangan, terutama tentang daya beli konsumen. Jadi mengurus pangan ini menurut saya ada paradoks sebetulnya. Satu sisi kita ingin petani sesejahtera setinggi-tingginya, satu sisi kita juga sangat takut kepada inflasi. Cara berpikir kita selama ini apa? Ya, dunia ini dikendalikan oleh para kaum monetaris. Fiskal kita juga orang monetaris, BUMN kita juga orang monetaris, semua, ya bahkan Kementerian Pertaniannya pun kebanyakan juga orang-orang yang belakang monetaris gitu, bukan orang-orang pertanahan, orang-orang pertanian. Sehingga akhirnya kalau pendekatannya monetaris, pendekatan utamanya adalah mencegah inflasi. Disinilah yang menurut saya harus didetilkan oleh tim Amin ke depan, dan mungkin juga harus siap-siap besok nih di debat kalau pertanyaannya lempar-lemparan ke sana. Karena kalau kita bicara mensejahterakan petani setinggi-tingginya, ada satu sisi lain bagaimana harga berasnya di konsumen kebanyakan. Nah, kalau saya melihat mungkin yang dimaksud kontrak farming ini beli mau ke era Bulog yang lama. Kalau era Bulog yang lama kan
bukan perum. Saya nggak tahu nih, mungkin tim Amin yang bisa jawab. Kan ada dua sisi nih. Ada juga yang sekarang ingin mengembalikan Bulog ke BLU, Badan Negara, Badan Layanan Umum, bukan perum seperti sekarang. Jadi artinya pengendali inflasi ada dua, monetaris, Bank Indonesia, dan dari sisi supply barang. Kan kalau Orde Baru dua, inflasi itu dikendalikan oleh dua lembaga, Bank Indonesia dan Bulog. Ya, tapi kritik orang banyak, Bulog sarang korupsi dengan model kayak gini. Tapi nggak dibulokin juga korupsi mah tetap ada gitu. Jadi maksud saya ya, jadi maksud saya mungkin kita memang harus ada pilihan politik ekonominya ya. Jadi pilihan politik ekonominya ingin apa? Kalau memang ingin kontrak farming bahwa pada akhirnya industri beras ini menjadi industri, kalau kita setuju bahwa pangan kita harus jaga, konsumen harus dijaga, petani harus dijaga, berarti industri beras itu adalah industri yang kita anggap sevital kita mengendalikan nilai tukar. Nah itu dulu gitu. Jadi kalau misalnya industri berasnya yang itu, bagaimana petani diambil, bagaimana mengendalikan harga, saya nggak tahu. Jadi komentar saya, kontrak farming menurut saya secara ide oke. Secara konsep mungkin sebetulnya sekarang juga sudah berlangsung. Yang mungkin menurut catatan saya ke tim Amin adalah sebetulnya yang dimaksud tim Amin ini apa gitu. Apakah mau memberikan margin, karena kan misalnya petani maunya katakanlah saya tuh punya margin 20%. Kalau marginnya 20%, berarti patokan off-takernya kan bukan dari sisi uangnya, tapi dari segi marginnya. Contohnya apa? Ini sekarang kita masuk ke soal pupuk. Apa sih yang disebut dengan subsidi pupuk? Subsidi pupuk itu ngitungnya adalah cost plus. Jadi cost plus itu apa? Dari produksi, harga pokok produk di pabrik, itu berapa, diaudit oleh BPK. Kalau menurut BPK, semua harga pokok untuk membentuk harga pupuk itu di-approve, maka ditambah lagi 10% margin produsen, margin pabrik pupuk. Subsidinya di mana? Belum di situ. Udah gitu itu baru harga pokok produksi. Dilempar ke distribusi. Distribusi ini sampai ke lini 4. Lini 1 sampai lini 3 itu masih dilakukan oleh BUMN, Pupuk Indonesia. 3 ke 4 itu distributor. Nah, sampai ke petani satu harga. Jadi jauh sebelum Pertamina satu harga, pupuk udah satu harga dari zaman baheula gitu. Jadi satu harga di petani. Nah, antara kos ke Papua sama kos ke Bekasi itu beda. Tapi yang dihitung memang cost plus. Jadi berapa kosnya ditambah nanti 10%. Jadi ngitungnya gimana? HPP produksi, biaya distribusi, semua dua ini dikali 10%, nanti dibagi per kilonya berapa, harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian berapa. Kalau dulu 1.800, kemarin direvisi jadi 2.300. Jadi subsidinya berapa? Kalau berdasarkan harga pokok produksi ditambah harga distribusi ditambah 10% margin, keluarnya katakan aja 4.500, subsidinya 4.500 dikurang 2.300. Itulah subsidi per kilonya. Nah, kemudian siapa yang berhak dapat subsidi? Petani gurem yang pajale. Pajale itu apa? Padi, jagung, kedelai. 70% diserap oleh petani sawah. Karena concern kita terhadap ketahanan pangan. Nah, dengan 70% kayak gitu, gimana cara dapatnya? Cara dapatnya itu orang ngisi yang namanya RDKK. RDKK itu diisi di bawah, nanti di-approve oleh ketua Poktan. Ketua Poktan naik ke atas ke ketua Gapoktan. Ketua Gapoktan naik nanti ke Dati 2 lewat dinas di kabupaten. Tanda tangan bupati wali kota masuk ke Deptan. Nah, total RDKK itu untuk yang padi aja itu totalnya sekitar, saya nggak tahu data terakhir, tapi kalau sepanjang yang waktu saya masih di pupuk itu sekitar 16,5 juta ton yang diminta petani. Oke, nah kemudian Mentan menetapkan juga ada skala prioritas yang lain adalah jagung. Karena jagung adalah mata rantai untuk pakan ternak. Jadi itu juga termasuk dalam ketahanan pangan. Jadi petani jagung juga dapat. Nah, kemudian kedelai, karena kan setiap tempe ribut terus.
Jadi isunya isu politis lah. Jadi pajale, dulu tebu dapat, sekarang nggak dapat. Itulah kenapa kalau soal petani tebu tuh sering protes, terus soal gula, rafinasi juga mereka protes, karena tebu udah nggak dapat. Sekarang tuh pajale. 70% dari pajale itu padi. Nah, kalau sekarang ditambah ditambah le, yang pajale itu, totalnya sekitar 21,5 juta ton. Nah, itu sama Deptan dibawa ke Departemen Keuangan, dikasihlah pagu anggaran sama Banggar dan sebagainya. Nah, nanti antara pemerintah dengan badan anggaran dia potong. Yang terjadi sekarang, pemerintah potong menjadi 7,5 juta ton. Jadi, kalau sekarang orang yang merasa mengisi RDKK, dia menganggap pupuk langka, itu wajar terjadi. Karena dia minta nulisnya 100, di-approve oleh Banggar dan pemerintah hanya 50. 50-nya lagi ini, itulah yang disebut oleh mereka pupuk langka. 50-nya itu karena dia, saya minta 100 kok, dikasih 50. Nah, itu satu. Kedua, kalau misalnya di luar ini, belinya barang non-subsidi. Nah, gap harganya tinggi. Nah, agar RDKK ini bisa memenuhi lebih banyak, makanya terakhir sepanjang yang saya tahu 2019 menaikkan HET ke 2.300 agar menambah orang yang terima. Itu dari segi pupuk. Tapi sebetulnya kalau sekarang saya paham sih, mau tim Amin, mau tim sebelahnya nih 02 ataupun 03, ini kan vote getter, ini pemilu. Walaupun saya bercanda sama Mas Awalil, Mas, sampean ini masih ngebahas, sebelah udah bagi-bagi pupuk, udah bagi-bagi pupuk, bagi kupon pupuk gitu ya. Jadi artinya isu yang selalu dikatakan sekarang langka, coba teman-teman cek aja sekarang. Ada kan sekarang voucher pupuk, semua jadi dapat, itu harga subsidi semua artinya. Nah, tinggal kita nanti lihat gitu ke depannya itu masuk anggaran apa, karena kan subsidinya sesuai dengan RDKK nggak segitu. Nah, itu selalu timbul persoalan. Tapi intinya kan kalau sekarang misalnya yang 03 datang ke nginep di rumah petani, petaninya grundel, yang ini datang dia bagi pupuknya, nggak ada gitu, dan selama pemilu kan dia bagi. Jadi ini menurut saya ya seperti itulah keadaannya. Tapi saya ingin mencoba, karena koalisi saya mendukung setiap agenda perubahan. Saya mendukung setiap agenda perubahan. Jadi maksud saya, karena kita tidak bisa juga terus-terusan seperti ini. Satu alasan saya, dari sisi ideologi kita bukan ideologi pertanian. Jadi menurut saya, kalau Amin mengusung yang namanya perubahan pertama adalah kemiskinan struktural yang dikatakan oleh Mas Awalil tadi, harus kita obatin, jangan cuma dari seminar ke seminar. Ngobatin kemiskinan struktural tidak bisa tidak, reforma agraria. Orang takut mungkin dengar reforma agraria. Reforma agraria adalah politik ekonomi pertanian. Orang mau bicara apapun, ketika habis flu Spanyol, itu terjadi krisis pangan, dan pupuk yang sekarang kita katakan pupuk ini juga ditemukan di tahun-tahun itu, karena tadinya alat perang. Saya juga pernah ke industri pupuk pertamanya di Alabama, dan Roosevelt itu kan melakukan yang namanya Green Revolution. Jadi kalau sekarang ada yang ngomong bahwa kita membangun infrastruktur, untuk siapa? Kalau kita mau membandingkan dengan New Deal-nya Roosevelt New Deal-nya membangun bendungan yang kerja rakyatnya di situ, kerja ke pemerintah. Roosevelt juga membangun yang namanya lahan-lahan tanah-tanah itu, dan kemudian dia membagi dan sebagainya. Artinya konsesi untuk rakyat. Jadi yang saya setuju banget sama debat terakhir itu, kalau konsesi untuk elit walaupun atas nama daripada dibagi ke asing, saya nggak setuju. Emang lu siapa gitu loh. Ya kan, jadi kan gitu loh. Jadi ada emang lu siapa gitu. Tapi kalau konsesi untuk rakyat, ya lakukan untuk rakyat gitu. Konsesi untuk rakyat ya lakukan. Dan siapa pemimpin dunia yang pernah melakukan? Franklin Delano Roosevelt. Di Amerika itu negara yang kita anggap negara kapitalis loh. Masa kita negara Pancasila sekarang sama negara kapitalis? Tapi poin saya adalah, Amerika Serikat yang sebesar sekarang, dia memulainya dengan reforma agraria. Gitu juga Cina, gitu juga India.
Jadi poin saya, tidak ada negara besar yang mesti ngasih makan rakyatnya banyak dan juga punya yang namanya budaya. Bekerja itulah budaya. Budayanya apa? Pertanian budaya. Jadi budayanya coba kita suruh petani kita, Pak pakai traktor, nggak mau karena dia petani budaya. Ada jangan dulu lah, ada apa dulu gitu kan? Itulah petani budaya gitu. Nah ini menurut saya kenapa ide food estate itu akan tidak masuk. Karena petani kita itu petani budaya. Bertani itu budaya buat dia gitu, bahwa yang namanya mau nanam padi itu mundur ke belakang, baca doa dulu, gitu. Itu budaya gitu. Jadi kalau menurut saya bahwa konsep pertanian budaya ini satu sisi itu adalah tentang nilai kita, sisi lain memang menghambat reform pertanian. Nah, harus ada win-win di sini. Nah, Mas Walil, yang saya lihat karena kebetulan saya juga pernah lihat melakukan studi banding di Amerika Serikat, yang saya lihat di Amerika Serikat adalah transformasi. Kuncinya orang takut, oh reforma agraria kiri banget nih, mau bagi-bagi tanah buat rakyat. Yang saya lihat dalam reforma agraria itu, orang di Amerika Serikat sendiri, Green Revolutionary FDR itu menghasilkan civil war. Karena setelah tanahnya dibagi, sama kayak kita, dibagiin sertifikat, dia jual ke landlord. Tapi ada satu masalah yang saya lihat di Amerika Serikat. Anda boleh jual ke landlord, tapi landlordnya tidak boleh mengubah peruntukan tanah itu. Di kita, apa problem kita sekarang, lahan menyusut, dijual sama petani, atau yang kemarin dibagi-bagi sama Pak Jokowi, kemarin bagi-bagi sertifikat, dijual, jadi resort, jadi properti. Jadi menurut saya kunci ketegasan, bahwa zonasi lahan itu adalah kunci penting untuk kita menuju ke reforma agraria, bukan soal bagi-baginya. Jadi kalau kita tanya sebetulnya yang di KN itu yang punya konsesi, konsesinya tuh apa? HTI misalnya, hutan tanaman industri. Saya nggak tahu konsesinya apa tuh yang dipunya sama grup-grup yang punya lahan di IKN itu. Kalau datanya itu adalah konsesinya hutan tanaman industri, menurut saya kita mengingkari peta lahan kita. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau menurut saya mendukung setiap agenda perubahan, dan saya mendukung lebih jauh agar amin perubahan itu jangan tanggung. Perubahan itu dari sisi paradigma, bahwa kita tanah dan air itu harus kita siapkan. Kegagalan, saya ambil contoh ya, cetak sawah, banyak yang gagal. Nah mungkin Prof. Hermanto nanti yang dari IPB, saya sih bukan orang pertanian, tapi setelah saya lihat, karena saya ada beberapa nutup proyek-proyek cetak sawah yang tidak berhasil. Menurut saya, pemimpin itu jangan malas berpikir. Jadi maksudnya gini loh, kerja, dikerjain tanpa berpikir, kacau menurut saya. Jadi kalau menurut saya, dengarkanlah ahlinya dulu. Kalau kata ahlinya, tanah ini harus diuji dulu, apa cocok untuk nanam singkong, apa cocok untuk nanam padi, lakukan dulu. Itulah yang namanya keputusan yang didasarkan kepada kebijakan. Makanya saya dukung setiap orang yang melakukan perubahan, saya dukung. Menurut saya, jangan diterusin kayak gini. Yang kayak gini jangan diterusin gitu. Jadi cek dulu dong, cek dulu lahan ini cocok, tanahnya cocok enggak, airnya ada enggak. Misal saya contoh, yang dari semua saya jalan dari Sabang sampai Merauke, yang berhasil itu hanya lahan-lahan transmigrasi. Setelah saya pelajari apa? Memang disiapkan. Disiapkan oleh siapa? Oleh APBN. Tanahnya direplanting dulu namanya, dikasih kapur dulu, yang rawa disiapin dulu, irigasinya disiapin dulu, baru kemudian orangnya pindah. Artinya apa? Itu yang saya bilang, objeknya tanah dan air, subjeknya petani. Nah jadi kalau menurut saya, kalau Amin menang, hari pertama saya titip lewat Mas Awalil, hal yang pertama yang dilakukan, satu, tetapkan kebijakan zonasi lahan. Zonasi lahan ini ditetapkan apa? Jangan pelit keluarin duit. Lakukan soil test, audit tanah. Sehingga kalau misalnya Jakarta ini cocok untuk sawah, sehingga berdampak oke, berarti sawah harus di Jakarta, kita peruntukkan Jakarta lah. IKN itu dampak dari soil test, bukan dari ahli nujum gitu. Jadi maksud saya, prioritas kita siapa? Konsesi untuk rakyat.
Kalau kita konsesi untuk rakyat, kita tes dulu lahan kita, dari lahan yang ada itu nanti membawa konsekuensi-konsekuensi. Di sini mana, di mana ada. Itu pertama Mas Awalil yang menurut saya, soal kontrak farming nanti akan terbentuk sendiri. Nah kedua, mekanisasi Mas. Jadi pupuk ini sebetulnya revolusi pertanian 01. Pupuk ini ditemukan 1918 yang sekarang kita kenal ini. Sementara negara lain sudah mekanisasi, itu revolusi industri 03. Nah, kenapa mekanisasi susah diterapkan di kita? Karena tadi petani gurem. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau dilihat sekarang harga pokok produksi gabah di lahan pertanian terbesar itu adalah biaya sewa lahan nomor 1, kedua buruh tani, pupuk nomor 3. Jadi kalau kita bisa melakukan land reform terhadap sewa lahan saja, itu sudah memotong kos sewa lahan sekitar 35%. Biaya buruh tani 27%. Buruh tani kalau kita ganti sama mekanisasi, teriak, nggak punya kerja, walaupun udah tua-tua lagi. Nah, saya mungkin untuk pendalaman ke tim Amin, menurut saya inilah kita harus melakukan yang namanya transformasi dengan dana di fiskal untuk BUMDes. Jadi menurut saya, bangunlah industri jasa pertanian. Orang-orang yang tadinya buruh tani gurem ini, bekerjalah ke industri jasa pertanian. BUMDes harus kita buat menjadi korporasi. Korporasi dengan dasar apa? Kegotong royongan, dana BUMDes, dana dengan koperasi dan sebagainya. Dan ini bukan ngayal, saya pernah lihat di Amerika soalnya. Di Amerika Serikat itu, yang melakukan zonasi lahan, data lahannya, itu perusahaan pupuk gedenya namanya Agrium, kalau di kita ya Pupuk Indonesia lah. Itu dia yang punya data lahannya. Petani yang namanya Awalil, ternyata dia membutuhkan N urea-nya misalnya 30%. Fosfatnya berapa, kaliumnya, dan dia butuh Viagra lain misalnya, dari sudut apa yang sekarang lagi amoeba biofertilizer dan sebagainya. Data itu adanya di perusahaan industri gedenya. Tapi siapa yang melakukan distribusinya? Dia sampai ke toko taninya. Toko taninya siapa yang punya? Kalau di kita BUMDes, kalau di dia asosiasi petani di situ, koperasi lah. Nah dari data itu, ini saya kasih ya, saya drop urea segini, P segini, K segini, dan dia dikasih mesin molen. Jadi untuk ngasih ke Mas Awalil, ini formulanya buat Awalil, dimulan sama dia. Dia nganter ke petaninya dia. Inilah yang namanya transformasi juga di pupuknya. Kita tidak lagi mensubsidi produk harusnya, tapi mensubsidi jasa pemupukan, walaupun ujung-ujungnya ada produk pupuknya. Dan ini juga dilakukan di Cina. Dengan dia melakukan soil test tahun 2011 dan dia terapkan mulai 2016. Sekarang diikuti oleh India. Jadi kalau kita masih menganggap pupuk ini masih kayak gini, catatan saya untuk tim Amin agar perubahannya lebih kencang, kita harus mendorong juga perubahan dari produk pupuk menjadi jasa pemupukan. Itu perubahannya. Siapa yang akan terganggu? Mohon dengan segala hormat, yang terganggu yang di 3 ke 4 distributor. Distributornya yang punya siapa? Anggota DPR. Ini kita nggak bisa pungkiri, anggota DPR semua yang punya. Anggota DPR inilah yang pegang distribusi dari 3 ke 4. Kalau ini dilakukan, kita berikan ini menjadi bisnisnya BUMDes, siapa yang teriak duluan? Anggota DPR. Anda jangan nganggap margin 10% itu kecil loh. Nih ya, saya ambil contoh. Ambil contoh misalnya sekarang saya ngirim ke daerah. Biaya yang saya keluarkan 10%, untung saya 1. Tapi kalau saya tulis biaya saya 15, untung saya jadi 1,5. Karena cost plus. Jadi ibaratnya tidur-tidur aja tuh udah pasti dapat 10%. Nah ini juga Mas Awalil yang harus dirubah tentang konsep cost plusnya. Jadi kalau menurut saya, kalau tim Amin ini melakukan perubahan ataupun siapapun yang melakukan perubahan, yang akan banyak terganggu anggota DPR. Tapi menurut saya, ketergangguan mereka bukan hanya soal margin 10%. Kenapa? Karena rejim RDKK ini itu juga rejim politik uang. Jadi dengan kata lain, kamu tuh kemarin nggak dapat di RDKK. Dapat tuh karena saya. Lalu karena negara. Itu terjadi. Jadi menurut saya,
mereformasi distribusi pupuk ini juga mereformasi demokrasi kita yang acak-acakan kayak gini. Jadi kalau sekarang kenapa ada BLT plus, ada bantuan pangan, ada ISO, karena memang mekanismenya kayak gini. Jadi orang-orang ini kan dibilang gitu, kamu tuh ada di RDKK karena saya ketua Poktan, kalau enggak dapet. Nanti kata bupatinya, kalau nggak saya tanda tangan nggak dapet dari saya. Sekarang lebih parah lagi, kalau bukan saya Menteri Pertanian, kamu nggak dapet gitu. Kan susah gitu loh. Nanti kata Prabowo, kalau bukan saya ininya nggak dapet, susah kan. Ini jadi menurut saya mereforma tadi seperti yang dilakukan oleh Amerika akan banyak bersinggungan dengan kepentingan politik. Itu yang menjadi tidak mudah. Kalau teknologinya gampang-gampang aja. Orang ngomong pakai drone kayak di Cina, gampang gitu. Tapi siapa yang terganggu? Tapi menurut saya itu harus dilakukan. Mekanisasi harus dilakukan. Buruh tani digeser ke industri desa pertanian. Kedua, kita juga bisa mencontek apa yang dilakukan oleh Thailand yang juga diduplikasi oleh Malaysia. Digeser ke hortikultura unggulan. Misalnya musangking. Nah, apa yang harus ditingkatkan oleh negara? Riset benih. Jadi riset benih, riset tanah itu harus serius dilakukan negara. Jadi kalau sekarang kita hanya punya subsidi pupuk udah ngerasa hebat, waduh parah dah. Jadi kalau menurut saya Mas, riset benih orang ini harus digeser ke yang marginnya gede. Coba sekarang kita ada durian harga 2 juta, orang beli tuh saya lihat. Coba kalau beras gitu, naik 100 saja orang rame gitu. Berarti petani kita untuk sejahtera apa? Geser ke yang marginnya tidak terlalu elastis dengan harga. Jadi digeserlah ke hortikultura unggulan. Terserah kita mau pilih apa, mau pilih durian kek, mau pilih apa kek, alpukat kek, pilih gitu. Dan negara membantu untuk pemasarannya. Itu yang dilakukan Thailand sama Malaysia. Jadi transformasi pertama agar mekanisasi berjalan, buruh tani digeser menjadi pekerja jasa pertanian. Industri jasa pertaniannya dikasih pekerjaan, salah satunya distribusi pupuk yang saya bilang tadi dan sebagainya. Dan kemudian orang ini juga sebagian digeser ke hortikultura unggulan. Dan yang ketiga bekerja di pertanian industri, EBT, sawit dan sebagainya. Jadi menurut saya kita harus lihatnya utuh sehingga akhirnya pangan kita bisa lebih direform, overheadnya juga bisa lebih ditekan, mekanisasi bisa berjalan, pemupukannya juga pemupukan yang tepat gitu. Karena jangan salah, Kementerian Keuangan tuh selalu nanya, ini emang selalu dikasih subsidi kayak gini, kok produktivitasnya stagnan? Kenapa? Karena memang kita udah jenuh urea. Ini harus diakui. Jadi mohon maaf gitu, kalau sekarang tiga-tiganya mengatakan menjanjikan akan mengatakan apa yang diminta petani itu dipenuhi semula, menurut saya itu hanya kepentingan pemilu gitu. Tapi kalau kepentingan produktivitas belum tentu pupuknya yang itu. Pupuknya bisa yang lain. Jadi kalau menurut saya ini yang harus menjadi perhatian. 27 triliun yang dikeluarkan itu, margin produktivitasnya itu terhadap sawah kita tuh relatif tidak bergerak karena kita udah jenuh urea. Yang saya tahu yang pernah saya lihat di Cina itu dilakukan perubahan drastis. Mungkin itu aja. Intinya saya mendukung Mas Awalil, saya mendukung setiap agenda perubahan. Tapi saya juga tetap, karena saya diundang sebagai orang independen juga, saya bukan timnya Amin. Prinsipnya saya mendukung setiap agenda perubahan. Kedua, kalau kita poinnya adalah kesejahteraan petani, kita butuh transformasi. Petani pangan kita harus ada yang digeser ke petani hortikultura. Kita harus menghidupkan industri jasa pertanian. Kontrak farming itu menurut saya lebih kepada bagaimana kita membangun industri di desa. Industri penggilingan modern itu harus ada di desa. Jadi menurut saya negara ini harus fokus kepada hal-hal itu, ekosistemnya dibentuk sehingga perubahan bisa dilakukan. Mungkin itu aja Mas Awalil dari saya. Intinya ya saya mendukung setiap perubahan, tapi perubahan itu juga perubahan yang serius gitu. Jangan perubahan yang katanya perubahan. Itu aja sih. Makasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, cukup panjang lebar ya dari Mas Yanuar Rizky. Selanjutnya yang sudah siap ini Pak Fadil Hasan ya. Oke. Udah kedengeran Mas.
Fadil, jadi silakan ini dari tim Amin untuk menyampaikan bagaimana tentang pertanian ke depan. Silakan Mas Fadil.